Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Nasrul ZA STMT sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pupuk. Perkenalkan, saya Husnatul Hasanah, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah rekan saya, yaitu Syaidatul Amira, Desi Fitriani Daulay, Silpa Wulandari, Umu Khairiyah, dan Latifah Hanum. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas simulasi proses produksi amonia menggunakan metode Haber-Bosch dengan simulasi HISIS. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting seperti reformasi konverter, metanator, dan sintesis amonia. Sedikit saya jelaskan apa itu amonia, reaksinya, dan prosesnya Haber-Bosch. Pengertian amonia yaitu gas yang tidak berwarna dengan bau yang menyengat, terdiri dari 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Amonia banyak digunakan dalam industri kimia untuk membuat asam, misalnya asam nitrat, dan urea untuk pupuk yang kaya nitrogen. Kemudian ada reaksi pada primary reformer yaitu CH4 ditambah H2O menghasilkan CO ditambah 3H2. Reaksi pada secondary reformer yaitu CH4 ditambah O2 menghasilkan CO ditambah H2 ditambah H2O. Reaksi pada konverter yaitu reaksi CO ditambah H2O menghasilkan CO ditambah H2. Setelah itu, ada reaksi metanasi yang terjadi di metanator, yaitu CO ditambah 3H2 menghasilkan CH4 ditambah H2O. Terakhir ada reaksi sintetis amonia atau reaksi Haber-Bosch, yaitu N2 ditambah H2 menghasilkan 2NH3. Nah, proses Haber-Bosch sendiri yaitu metode sintesis amonia dari nitrogen dan hidrogen di bawah tekanan dan suhu yang tinggi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan dimulai dari feedstream dan metan masuk ke dalam mixer lalu dipanaskan di dalam heater untuk menaikkan suhu dari awalnya 340 derajat Celcius menjadi 480 derajat Celcius. Lalu dialirkan ke dalam reaktor primary reformer, di mana pada reaktor primary reformer CH4 yang direaksikan dengan uap membentuk H2 dan CO2. Hasil dari primary reformer akan dilanjutkan ke proses secondary reformer dengan suhu 770 derajat Celcius. Baik, selanjutnya setelah dari reaksi primary reformer masuklah ke reaksi secondary reformer. Di reaksi primary reformer tersebut terdapat campuran gas dengan suhu 770 derajat Celcius. Campuran gas tersebut direaksikan dengan oksigen menggunakan reaktor secondary reformer yang akan menghasilkan CO melalui reaksi oksidasi. Dari reaksi tersebut terdapat kenaikan suhu sebanyak 192 derajat Celcius. Nah, dari 772 derajat Celcius ke 962 derajat Celcius. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Maka akan dilanjutkan oleh proses konverter, di mana keluaran dari secondary reformer akan memiliki suhu 962 derajat Celcius. Suhu ini akan diturunkan hingga 366 derajat Celcius dengan menggunakan cooler. Campuran gas yang tersebut yang telah diturunkan suhunya akan dimasukkan ke dalam reaktor equilibrium, di mana di dalam reaktor ini akan terjadi reaksi yang dapat menurunkan kadar CO sehingga menghasilkan hidrogen yang akan membantu dalam pembuatan
amonia. Reaksi yang terjadi pada reaktor ini yaitu CO yang direaksikan dengan H2O akan menghasilkan CO2 dengan hidrogen. Reaksi ini termasuk reaksi eksoterm dengan suhu akhir 434 derajat Celcius. Suhu tersebut kemudian diturunkan menjadi 205 derajat Celcius dengan menggunakan cooler. Kemudian selanjutnya akan dimasukkan kembali ke dalam reaktor equilibrium untuk dapat menurunkan kadar CO yang masih ada, sehingga kadar CO akhir yaitu 8%. Kemudian setelah dari reaktor equilibrium akan diturunkan kembali suhunya menjadi 80 derajat Celcius. Kemudian setelah diturunkan akan dimasukkan ke dalam absorpsi yang berfungsi untuk menyerap CO2 yang terkandung di dalam campuran gas tersebut. Setelah campuran gas yang sudah terbebas dari CO2 akan dinaikkan suhunya menjadi 305 derajat Celcius dengan menggunakan heater. Baik, proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan prosesnya, di mana tadi hasil dari campuran gas yang sudah dipanaskan dengan heater dimasukkan ke dalam reaktor konversi untuk proses metanator. Proses ini mereaksikan CO2 ditambah H2 menghasilkan CH4 tambah H2O. Proses ini menghasilkan panas atau disebut sebagai proses eksoterm dari suhu 305 derajat Celcius ke 331 derajat Celcius. Kemudian reaksi yang sudah terbentuk dimasukkan ke separator untuk memisahkan H2O dari campuran gas. Sehingga keluaran bawah dapat berupa H2O dan keluaran atas berupa campuran gas. Campuran gas yang dihasilkan bersuhu 5000 derajat Celcius. Kemudian diturunkan suhunya menggunakan cooler menjadi minus 165 derajat Celcius. Campuran gas tersebut dimasukkan ke dalam distilasi untuk memisahkan CH4 dengan gas hidrogen dan nitrogen. Dapat kita ketahui bahwa distilasi yaitu pemisahan berdasarkan titik didihnya, di mana titik didih yang paling rendah itu berada di paling bawah, sedangkan titik didih yang paling tinggi berada di atas. Titik didih CH4 itu minus 161 derajat Celcius, hidrogen minus 259 derajat Celcius, dan nitrogen minus 210 derajat Celcius. Di mana titik didih yang paling rendah yaitu metana atau CH4, sedangkan yang paling tinggi yaitu hidrogen. Keluaran bawah dapat berupa metana dan keluaran atas dapat berupa gas yang sudah bersih dari gas lainnya. Selanjutnya, gas yang telah dibersihkan dialirkan ke dalam mixer. Pada tahap awal simulasi sebelum proses recycle bahan baku, gas yang telah bersih dialirkan menuju kompresor untuk meningkatkan suhunya dari 5 bar menjadi 148 bar. Setelah itu, gas dipanaskan hingga mencapai suhu 300 derajat Celcius. Proses selanjutnya mengalirkan gas ke dalam reaktor sintesis amoniak, tempat terjadinya reaksi Haber-Bosch. Pada reaktor ini, nitrogen dan hidrogen bereaksi pada tekanan tinggi yaitu 148 bar dengan suhu sedang 300 derajat Celcius untuk membentuk amoniak. Reaksi ini bersifat eksoterm dan berlangsung dalam kondisi seimbang. Setelah sintesis amoniak selesai, proses berlanjut ke tahap pemisahan. Campuran gas didinginkan dengan suhu yang awalnya 611 derajat Celcius diturunkan menjadi 495 derajat Celcius. Selanjutnya aliran gas melewati expander untuk mengurangi tekanannya hingga mencapai 5 bar. Jadi tekanan awal itu tadi 148 bar, kemudian diturunkan menjadi 5 bar. Setelah itu, gas dialirkan ke dalam separator untuk pemisahan lebih lanjut. Gas-gas yang tidak bereaksi, terutama nitrogen dan hidrogen yang berlebih, akan dikembalikan ke dalam sistem recycle bahan baku. Amoniak murni yang terpisah dari gas lainnya akan dikumpulkan untuk digunakan dalam pembuatan urea.
Demikian presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari presentasi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.